Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita dalam video pada kali ini. Saya ingin mereaksi terkait dengan Sandy Walsh berduet dengan Jordi Amat di bagian pertahanan pula. Jadi momen debut seorang pemain baru seringkali menjadi sorotan, terutama jika debut tersebut menciptakan dampak yang luar biasa. Jadi perlawanan dengan Turkmenistan semalam, debut mengesankan antara Sandy Walsh dan juga Jordi Amat dalam timnas Indonesia di bawah kendali Sinteyong ini guys, banyak membuat orang kagum juga melihatnya, terkesima ya, termasuk juga mungkin Sinteyong ya, karena Sandy Walsh tiba-tiba muncul ya di ajang ini dan juga membuat penampilan yang sangat terbaik, dan juga ini hasil dari kepercayaan oleh Sinteyong dan dibalas dengan penampilan yang baik. Jadi bagaimanakah penampilan debut dalam video kali ini, dan bahkan guys ini membuat ramai penggemar sepak bola sendiri menyaksikan debut antara Sandy Walsh dengan Jordi Amat ini sangat meyakinkan. Ini belum lagi termasuk dengan Sheni Patinama, Elkin Bagot, dan juga pemain-pemain lokal yang lain seperti Rizky Ridho ataupun Fakarudin. Tetapi dengan Sandy Walsh dan juga Jordi sudah mencukupi untuk mengekang asakan serangan daripada Turkmenistan, dan Indonesia tidak dibobolkan guys. Yuk kita simak video ini daripada channel Gals. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, dan share juga. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Maklok oke kah main semalam? Oke kah permainannya? Bagi saya oke juga Maklok. Nah, membantu di bawah dan membantu di atas. Tapi Sandy Walsh ini bergandingan dengan Jordi dan juga Turkmenistan dalam ajang FIFA Matchday. Yap, dalam laga ini Sinteyong terpaksa memainkan pemain-pemain yang bisa dibilang bukan skuad utama. Meskipun begitu, skuad Garuda tetap mampu menang dengan skor 2-0. Nah, selain taktik baru yang diperagakan Sinteyong, sepertinya juga cukup puas dengan penampilan perdana Sandy Walsh, di mana duetnya bersama. Tapi ini memang bukan skuad utama guys, sebab ada banyak lagi pemain yang belum ada. Contohnya Elkin Bagot belum ada, Sheni Patinama belum ada, pemain-pemain naturalisasi lain, Rafael Strik, Ivar Jenner, Hubner, itu belum lagi dimainkan. Belum lagi juga pemain U23 yang dimainkan seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Ramadan Sananta. Sebab hari ini dorang akan lawan Chinese Taipei, jadi mungkin mereka akan menumpukan penuh perhatian ke U23 pula. Jadi ini hanya separuh daripada pemain-pemain ada di Indonesia pun masih lagi mencipta kemenangannya. Oke. Jordi Amat mampu membuat pertahanan Indonesia jadi lebih kokoh. Memang mantap kok kan. Tidak lepas bahwa penyerang Turkmenistan nih oleh Sandy Walsh nih. Bulan ini Sinteyong emang benar-benar terkuras habis tenaga dan pikirannya. Pasalnya selain jadwal FIFA Matchday, pelatih asal Korea Selatan itu juga mesti mempersiapkan tim U23 guna berlaga di kualifikasi Piala Asia. Oleh karenanya, ia pun membagi dua kekuatan timnas demi meraih hasil yang maksimal. U23 lagi dikawal Sinteyong, senior lagi. Lepas itu bermain hampir masa di laga FIFA Matchday ini, timnas senior banyak diisi nama-nama yang sejatinya jarang bermain atau lama tak bermain. Mulai dari Nadeo, Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Andi Setio, hingga Adam Alis. Selain itu ada juga nama debutan seperti Sandy Walsh dan Wahyu Pras, bek yang tampil oke bersama PSIS Semarang. Tentu saja meskipun kekuatan timnas senior ini nggak sekuat biasanya, namun publik percaya Sinteyong bisa menerapkan sistem yang sesuai dengan kapasitas pemain yang ada. Dan itu dibuktikan dengan skema 3-4-3 yang dimainkan, di mana Dandi Sulistiawan harus bermitra dengan Adam Alis serta Sadil di lini depan. Ini golnya guys, cantik kan? Gol ini gol yang berkelas dunia lah.
berkelas dunia. Yap, dalam laga ini Coach Shin bisa jadi memperkenalkan skema 3-4-3. Sebab biasanya ia banyak memakai pola 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Selain itu, taktik medium block yang diterapkan sejatinya mampu membuat para pemain Turkmenistan frustasi. Sampai akhirnya terciptalah 2 gol lewat situasi counter yang dicetak oleh Dandi Sulistiawan di babak pertama dan Egy Maulana Fikri di penghujung babak kedua. Dandi Sulistiawan. Betis Masrok umpan langsung ke depan berbahaya. Nyaris kita Edo, masih Edo angkat di kotak penalti. Sangat cepat, tidak offset. Jadi Setiawan tadi gagal memberikan sedikit juga lagi ya. Ini pun aduh lagi ini Egy Maulana lemah juga sepakan kirinya kan. Ini yang gol tuh guys. Betul-betul gol ini gol berkelas dunia. Saya suka tengok balik-balik gol ini guys, sebab susah untuk dijangkau bola itu. Dia begini kan. Antara yang tercantik lah juga kan, gol yang tercantik setakat ini untuk timnas Indonesia. Oke, ini gol Egy Maulana nih, tengok. Ini pun dia. Nah, terlepas dari hasil yang ada, tentu saja penampilan perdana Sandy Walsh adalah yang paling dinanti. Maklum, pemain yang satu ini bisa dibilang selalu apes karena gagal melulu untuk debut karena cedera. Dan di laga debutnya di tanah kakek neneknya yaitu Surabaya, Sandy yang awalnya dimainkan di posisi back mampu tampil begitu kalem serta tenang. Keputusannya benar-benar hampir selalu tepat. Kemudian interceptnya begitu mantap. Terlebih duetnya bersama Jordi Amat dinilai begitu solid dan itu cukup membuat Sinteyong happy. Memang solid guys dia dengan Jordi, dibantu oleh Asnawi Mangku Alam lagi. Memang padulah mantap. Dapatkan pressure tadi Sandi dari Syahzanar, menyisir di sisi kiri, terjatuh tadi. Ini tidak lepas penyerang-penyerang Turkmenistan ini dikawal ketat ya oleh Sandy Walsh dan juga Asnawi Mangku Alam nih. Sebelah sana Jordi Amat dan juga Dewangga. Banyak lagi pemain-pemain back tengah. Meskipun tampil apik, namun sayangnya Sandi ini mesti ditarik keluar di 15 menit terakhir. Usai sempat mengalami benturan dan tentu Sinteyong tidak ingin mengambil resiko. Hasilnya pun cukup membuat deg-degan lantaran gawang Indonesia nyaris jebol. Beruntung finishing pemain Turkmenistan ini bapuknya setengah mati, sehingga sampai peluit akhir kemenangan 2-0 tetap mampu dipertahankan. Tetap mampu dipertahankan 2-0. Yap, terlepas dari apapun, ini menjadi hasil yang begitu positif terutama dalam hal ranking FIFA. Dan setelah ini Sinteyong akan langsung OTW Solo untuk fokus menyiapkan timnas U23 yang akan main di kualifikasi Piala Asia. Untuk itu, salut dengan Coach Shin dan semoga saja timnas U23 yang bakal diisi nama-nama seperti Marcelino, Rafael Streit, Ivan Jenner, hingga Elkan Bagot akan bisa memberikan hasil maksimal. So sekali lagi selamat buat kemenangan ini dan semoga sukses untuk timnas U23. Semoga sukses. Oke guys, Sandy Walsh, cara bermainnya bagaimana menurut Anda? Kalau bagi saya sendiri guys, saya melihat permainan Sandy Walsh ini seorang pemain yang cukup tenang, mempunyai minda atau pemikiran yang sangat kritis, tahu di mana dia meletakkan dan memasing bola itu, dan tidak terlalu tergesa-gesa, tidak terlalu tergopoh-gapoh. Jadi Sandy Walsh cocok dibawa dengan Jordi, Asnawi, Dewangga, dengan sesiapapun, kemungkinan dengan Elkan Bagot amat sesuai. Cuma saja mungkin sedikit keserasian itu perlu dibina lagi di beberapa perlawanan yang akan datang. Karena mungkin Sandy Walsh ini perlu berkoordinasi dengan cuaca yang ada di Indonesia. Nah, sebab dia ini sudah terbiasa bermain di Eropa, itu mempunyai cuaca yang lain. Dan kalau diikutkan, dia ini mampu juga untuk bermain 90 menit. Tapi oleh karena kecederaan yang dialaminya, mungkin dia dikeluarkan di 15 menit sebelum tamat perlawanan itu.
tetapi itu sebagai untuk persediaan di masa peluanan yang akan datang, direhatkan sementara oleh Shin Tae-yong. Dan satu lagi kelebihan Sandy Walsh ini, Sandy Walsh ini sukar untuk ditembusi karena dia tahu bagaimana untuk menilai ataupun melihat cara penyerang lawan itu berhadapan dengan Sandy Walsh. Jadi pemain-pemain penyerang Turkmenistan dia tidak berani guys untuk melalui Sandy Walsh ini. Jadi dorang pasti akan passing ke bawah mungkin. Kalaupun dia coba berhadapan dengan Sandy Walsh, itu dapat dipatahkan dengan mudah ya oleh Sandy Walsh ini, sebab pengalamannya bermain di Eropa itu sudah cukup untuk membantu timnas Indonesia ini. Dan begitu juga dengan Jordi Amat. Jordi Amat pun seorang pemain yang sangat tenang, sangat berkarismatik, dan juga mampu untuk mengekang dan juga memberi tekanan kepada penyerang. Tidak mampu penyerang Turkmenistan melepasi benteng Indonesia ini. Jadi apa yang Turkmenistan lakukan, mereka hanya mencoba buat percobaan daripada jauh. Mereka sukar untuk masuk dalam area kotak penalti itu. Petak penalti itu sebab ada Sandy Walsh, Asnawi, ada Jordi Amat di situ. Amat sukar lah. Jadi mana-mana tim yang akan menentang Indonesia ini harus memimpin dengan corak mungkin yang laju, tekanan yang tinggi, stamina yang kuat, baru dia dapat menembusi benteng pertahanan Indonesia ini. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Mungkin kalian menyaksikan perlawanan semalam secara dekat. Kalian komentar di ruang kolom di bawah bagaimana cara permainan Sandy Walsh dan juga Jordi Amat ini, memenuhi kriteria ataupun tidak untuk timnas Indonesia. Bagi saya sangat-sangat memenuhi kriteria yang diperlukan oleh Shin Tae-yong dalam memimpin bagian lini belakang Indonesia. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.